Dan jika Bapak Ibu operator SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukabumi mengalami menu aplikasi ini tertutup atau tidak dapat dioperasikan, Bapak dan Ibu bisa langsung berkoordinasi dengan administrator SIMDA di Kabupaten Sukabumi. Permasalahan ini diakibatkan karena otoritas menu di SKPD tersebut belum diarahkan ke operator SIMDA. Kita coba untuk user 101.011 ini mengarah ke grup laporan. Kita coba buka untuk diarahkan ke operator SKPD. Dan akhirnya sekarang ini sudah terbuka. Semua menu sudah terbuka sesuai dengan level atau grup operator SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukabumi. Dan selanjutnya kembali ke menu penetausan keuangan. Di sini terdapat notifikasi data tidak dapat diubah karena sudah terposting. Nah, apabila perangkat daerah sudah melakukan proses entry data bukti pengeluaran dan ini memang sudah terposting, jadi Bapak dan Ibu operator SIMDA silakan berkoordinasi dengan bidang akuntansi untuk dibukakan unposting terlebih dahulu. Sengaja untuk menu unposting tidak dapat dibuka atau tidak dapat diproses oleh operator SIMDA SKPD, dikarenakan untuk menjaga keutuhan laporan dan meminimalisir perubahan-perubahan data yang sudah dilakukan oleh perangkat daerah. Jadi untuk permasalahan ini, jika Bapak dan Ibu perangkat daerah untuk melakukan revisi entry bukti pengeluaran yang sudah terposting, Bapak dan Ibu silakan koordinasi dengan bidang akuntansi untuk dibukakan unpostingnya terlebih dahulu. Kita coba lihat, kita coba unposting terlebih dahulu. Pada menu data entry SKPD pembukuan posting data anggaran. Jangan lupa dipilih urusan bidang unit dan subunitnya. Kita pilih unposting. Kita coba unposting. Nah, setelah sukses dilakukan unposting, Bapak dan Ibu bisa melakukan revisi entry data untuk bukti pengeluaran tersebut. Seperti ini. Kita coba nilainya diubah menjadi 8 juta. Lalu simpan. Kali ini ada notifikasi, ini adalah duplikat data bukti pengeluaran. Jadi untuk nomor bukti pengeluaran ini sudah digunakan pada SPB sebelumnya. Bapak Ibu dan operator SIMDA di SKPD silahkan di-cross check terlebih dahulu. Untuk pencatatan nomor bukti pengeluaran ini jangan sampai lupa, karena jika nomor tersebut bahwa ini tidak akan bisa tersimpan. Di sini ada duplikat notifikasinya seperti itu. Kita coba ganti dengan 1 digit di belakang namanya menjadi 1, maka ini akan bisa tersimpan. Dan yang tadi kita lihat di data bukti pengeluaran sudah disesuaikan, kita cari dan memang nomor ini sudah digunakan pada SPBGU sebelumnya. Jadi jangan terkecoh dengan nomor bukti. Nomor bukti ini jangan sampai duplikat, karena kalau seandainya duplikat ini tidak akan bisa tersimpan. Dan selanjutnya pada saat melakukan proses entry bukti pengeluaran, jika ini memilih tunai, ini ada informasi saldo kas tidak mencukupi, saldo kas 0. Nah, Bapak dan Ibu di operator perangkat daerah di Kabupaten Sukabumi jika mengalami hal tersebut, dipastikan terlebih dahulu
terkait untuk bukti pembayaran ini apakah dilakukan tunai atau bank. Jika memang bukti pengeluaran ini dibayarkan dengan mekanisme tunai, Bapak dan Ibu jangan lupa membuat mutasi kas bank ke kas tunai. Jadi posisi saldo kas bendahara pengeluaran ini ada di bank, masih di bank. Jika di bank kita simpan, ini masih bisa tentunya. Dan jika dialihkan ke tunai, ini saldo kas tidak mencukupi. Nah, jika memang ini harus dibayar tunai, maka Bapak dan Ibu harus melakukan mutasi kas bank ke kas tunai terlebih dahulu. Pada menu data entry SKPD, bendahara pengeluaran, di sini ada mutasi kas tunai atau bank. Kita coba mutasikan. Ada menu kas di bank ke kas tunai. Nah, ini yang dimaksud mutasi kas bank ke kas tunai. Fungsinya ini adalah untuk memindah bukukan dari rekening bendahara pengeluaran ditarik menjadi uang dalam bentuk tunai. Nah, dan ini adalah kas tunai ke kas bank. Menu ini bisa digunakan untuk bendahara pengeluaran. Seandainya bendahara pengeluaran keberatan untuk menyimpan uang dalam bentuk tunai, bisa disimpan ke bank. Bisa menggunakan menu kas tunai ke kas bank. Nah, kali ini kita coba mengalihkan menarik uang dari kas bank ke rekening kas tunai bendahara. Kita coba untuk tanggal 15, nilainya kita coba masukkan 10 juta dulu. Jangan lupa di sini nomor cek harus diisi. Sesuaikan dengan nomor cek. Kita coba simpan. Lalu untuk bukti pengeluaran yang tadi kita coba arahkan ke tunai, lalu kita simpan. Nah, secara perhitungan yang sudah dimutasikan yaitu sebesar 10 juta, berarti saldo kas di bendahara tunai itu terdapat uang sebesar 10 juta. Dari nilai uang yang dimutasikan tadi, ini kita belanjakan ke pembayaran APK sebesar 3 juta. Berarti untuk saldo kas tunai di bendahara pengeluaran masih terdapat sebesar 7 juta. Kita coba entrykan lagi dengan nomor tipe yang berbeda. Untuk rekening belanja listrik sebesar 7.100.000. Nah, ini udah notif bahwa saldo kas yang tersedia saat ini adalah 7 juta. Jadi kita harus merubah nilai yang akan di SPJ-kan itu menjadi 7 juta. Nah, dari uang yang kita mutasikan tadi sebesar 10 juta, ini akan menjadi 0 saldo kasnya. Kita coba tarik lagi dengan membuat bukti pengeluaran yang berbeda. Kita coba alat kebersihan. Saldo kas tidak mencukupi sisi saldonya. Selanjutnya adalah untuk merevisi SPP yang sudah di SPM-kan. Di sini sistem akan langsung menolak dengan informasi data tidak dapat dirubah karena SPM sudah final. Perlu diinformasikan juga terkait mekanisme pencairan GU, baik itu GU, baik itu UP, baik itu LS, baik itu TU. Apabila jika SPP sudah diterbitkan SPM, langkah yang harus ditempuh untuk melakukan revisi SPP tersebut
SPM harus diterapkan lalu dihapus terlebih dahulu. Kali ini kita coba untuk menghapus nomor SPM yang sudah diterbitkan. Kita coba copy untuk nomor SPM-nya. Pada menu perubahan tools, perubahan status, anggaran, lalu pilih SPM. Selanjutnya masukkan nomor SPM. Nah, untuk menu status ini kita pilih ke final. Nah, ini adalah nomor SPM yang harus kita terapkan terlebih dahulu. Kita pilih status ke draft, lalu kita ubah. Setelah proses perubahan status SPM tersebut menjadi draft, kita harus menghapus SPM terlebih dahulu. Pada menu data entry, SKPD, tata usaha pembuatan SPM. Kita pilih dinasnya, lalu kita pilih browse, cari nomor SPM yang bersangkutan. Lalu kita hapus. Setelah proses penghapusan SPM selesai, langkah selanjutnya nomor SPP tersebut harus kita terapkan terlebih dahulu untuk bisa mengisi atau merevisi rincian SPP tersebut. Pada menu perubahan status, lalu anggaran, lalu SPP. Masukkan nomor SPP. Untuk statusnya kita pilih ke final, pilih nomor SPP yang bersangkutan. Untuk perubahan statusnya kita pilih ke draft. Setelah proses tersebut dilakukan, rincian SPP ini atau uraian atau tanggal dan sebagainya kita bisa revisi. Ini kita bisa revisi. Kali ini kita akan coba mensimulasikan perubahan status SPM menjadi draft. Ini adalah nomor SPM-nya yang tadinya statusnya final, kita coba ubah ke draft. Dan di sini tidak akan bisa diubah dikarenakan nomor SPM ini sudah di SP2D-kan. Perlu Bapak Ibu ketahui, untuk SPM yang sudah terbit SP2D itu tidak bisa dirubah. Bapak dan Ibu harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan bidang perbendaharaan. Diyakinkan dahulu bahwa nomor SP2D tersebut apakah sudah diverifikasi dan dikirimkan ke bank persepsi. Jika memang belum dikirimkan ke bank dan memang perubahan data isian ataupun rincian dari SPM tersebut harus dirubah, Bapak dan Ibu harus melakukan koordinasi dulu dengan bidang perbendaharaan agar nomor SP2D yang bersangkutan harus dihapus terlebih dahulu untuk melakukan perubahan data yang ada dalam rincian SPM. Yang sering terjadi yaitu pada perhitungan pajak, di mana verifikator dari perbendaharaan sudah memverifikasi dan sudah menerbitkan SP2D, tetapi untuk nominal nilai pajaknya itu sendiri biasanya ada yang kurang, ada yang lebih. Jadi secara tidak langsung SPM tersebut harus direvisi terlebih dahulu nilai atau potongan yang untuk pajaknya. Selanjutnya adalah untuk proses pencetakan SPP, di mana untuk laporan SPP 123 ini tidak dapat tercetak. Untuk notifikasinya data bendahara pengeluaran tidak ada. Bapak dan Ibu harus mengisi terlebih dahulu data bendahara pengeluaran pada menu SKPD, data entry SKPD, anggaran, renstra SKPD. Selanjutnya pilih dinas yang bersangkutan, lalu pilih ke menu data umum. Di sini ada tab jabatan, ini harus diisi terlebih dahulu dengan cara memasukkan
klik tombol tambah, pilih terlebih dahulu untuk nama bendara pengeluaran. Kita coba. Ini isikan dulu untuk jabatannya dan bendara pengeluaran. Lalu kita simpan. Selanjutnya kita coba preview untuk report SPP 123 nya apakah bisa tercetak atau tidak. Sudah bisa untuk report SPP 1, untuk SPP 2 tercetak, untuk SPP 3 tercetak. Jadi di sini harus diisi terlebih dahulu. Ini bisa ditambahkan juga dengan kuasa pengguna anggaran, PPKD, SKPD, PK-SKPD, bendara pengeluaran, penerimaan, dan bendara barang. Ini diisi bisa didetailkan agar data-data tersebut tersimpan dalam aplikasi SIMDA. Pada saat simpan data SPP ini tidak dapat tersimpan, di sini aplikasi akan memberikan informasi pemilihan rekening berbeda dengan jenis tagihan. Ini data tidak dapat disimpan. Maka yang harus dicek oleh perangkat daerah itu adalah jenis tagihannya. Apakah jenis tagihan ini menggunakan belanja modal atau belanja operasional. Kita cek untuk tagihannya, ternyata di sini menggunakan belanja modal non termin. Nah, kali ini kita coba simpulkan untuk terkait jenis tagihan. Tagihan di sini jelas kita split menjadi belanja operasional, yaitu untuk rekening 521 ini untuk BTR, pembayaran gaji dan tunjangan. Dan untuk rekening 521 untuk belanja jenis tagihan ini belanja operasional. Dan untuk rekening 522 ini belanja barang jasa, ini jenis tagihannya operasional. Sedangkan untuk belanja modal rekening 523 ini menggunakan jenis tagihan belanja modal non termin, belanja modal termin, belanja modal termin terakhir, dan atau tagihan uang muka. Kita harus menghapus terlebih dahulu rincian SPP-nya, nomor SPP-nya, lalu kita ubah jenis tagihannya terlebih dahulu. Kita tambah ulang. Kita coba menambahkan. Setelah itu kita coba terbitkan lagi untuk SPP-nya. Kita coba saja. Lalu kita pilih jenis tagihannya, terus simpan. Setelah itu kita masuk ke menu rincian SPP, kita coba browse, dan anggaran untuk rekening tidak mencukupi, sisa anggaran 8 juta, berarti untuk rekening ini hanya tersisa 8 juta. Kita simpan. Jadi untuk penjelasan terkait tagihan di sini kita perjelas kembali rekening 51 ini untuk belanja tidak langsung, baik itu gaji dan tunjangan ataupun belanja tidak terduga atau belanja yang sifatnya untuk bantuan keuangan ke desa. Selanjutnya untuk rekening 521 ini adalah rekening belanja pegawai pada belanja langsung, jenis tagihannya masih menggunakan belanja operasional. Sedangkan untuk rekening 522 ini juga masih belanja barang jasa pada BL, jenis tagihannya belanja operasional. Lalu untuk rekening 523 ini belanja modal. Belanja modal tersebut disebut menjadi beberapa jenis tagihan.